Baik, saudara, salah seorang jemaah haji yang terdaftar di kloter 20 embarkasi Kota Palembang dilaporkan terpisah, yakni saat puncak haji dan belum ditemukan hingga saat ini. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama Ketua Kloter 20 embarkasi Kota Palembang, yakni Ibu Maitiza Husna. Selamat siang waktu Arab Saudi, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya, baik Ibu Mai, di sini boleh dijelaskan Ibu bagaimana kronologinya terjadi atau terpisahnya jemaah ini dari kloter 20 embarkasi Kota Palembang saat itu, Ibu. Baik, terpisahnya jamaah ini dari kloter itu terjadi pada hari Selasa ya, Mbak. Di hari kedua kami berada di Arafah, itu tanggal 27 Juli, 27 Juni, maaf, 9 Zulhijjah. Pada pagi harinya itu saya masih berbincang-bincang dengan jamaah atas nama Pak Idun ini. Jadi saya masih berbincang, waktu itu beliau kembali dari kamar mandi. Jadi saya bertanya Bapak dari mana dan lain-lain, dan kita sekarang sedang di mana, sedang di Arafah, dan apakah saya juga memastikan apakah Bapak ini tahu atau tidak lokasi dari tenda. Berhubung di Arafah itu kan semua tendanya itu sama ya, Mbak ya. Jadi saya memastikan apakah beliau tahu kamar mandi di mana dan tendanya di mana, seperti itu. Dan saya juga sempat berkirim pesan ke anak beliau di Palembang, itu berkirim foto mengabarkan bahwa Pak Idun itu dalam kondisi sehat, dan juga waktu itu saya sempat mengambil foto beliau saat itu, Mbak. Nah, setelah itu beliau izin ke saya untuk kembali ke tenda. Beliau masuk ke tenda, tendanya benar gitu. Mereka Bapak ini masuk ke tenda PLM 20 saat itu. Jadi kemudian kami masuk dan rangkaian haji dimulai, kami melakukan wukuf saat itu, khutbah wukuf, kemudian juga sholat berjamaah, dan saya melihat setelah wukuf itu, setelah pelaksanaan khutbah wukuf, beliau berdiri. Jadi kondisinya saat itu saya berada di bagian belakang tenda dan beliau di bagian depan tenda gitu. Beliau berdiri dan saya melihat memang waktu itu posisinya beliau akan ke kamar mandi, jadi tidak membawa kain ihram yang selimut bagian atasnya gitu, Mbak. Dan ini pun saya konfirmasi kepada rombongan beliau yang duduk di sekitar beliau saat itu, memang Pak Idun ini saat itu akan ke kamar mandi gitu. Jadi karena ini sudah hari kedua dan di pagi harinya itu beliau tahu di mana lokasi tenda, tahu juga kamar mandi di mana, jadi kami tidak mengikuti, tidak memantau, tidak mengawani dalam artian gitu. Jadi tidak mengawani beliau ke kamar mandi saat itu. Nah, waktu asar itu saya dapat laporan dari rombongan bahwa sejak keluar saat itu di sekitar jam setengah 2 siang waktu Arab Saudi, setelah keluar itu beliau tidak kembali lagi ke tenda seperti itu. Jadi waktu itu kami langsung melakukan penyisiran ke tenda-tenda yang lain sampai ke bagian belakang maktab dan lain-lain gitu, menyisiri. Siapa tahu mungkin beliau salah masuk tenda gitu. Jadi saya juga langsung melaporkan kepada Linjam atau pelindungan jamaah sektor, kemudian juga melaporkan kepada ketua kloter yang lain. Siapa tahu mungkin ada tersesat, beliau salah masuk tenda gitu. Tapi tidak ada jawaban saat itu, tidak ada, sampai akhirnya kami bergerak ke Musdalifah seperti itu, Mbak. Jadi sampai sekarang kami masih dalam proses pencarian. Baik, Ibu Mai, untuk usia sendiri dari Bapak Idun ini usia berapa dan bagaimana dengan terkait dengan kesehatannya? Apakah ada riwayat penyakit begitu, Ibu? Usia beliau 87 tahun, Pak. Kalau untuk riwayat penyakit, untuk fisik itu tidak ada ya, Pak ya. Begitu juga semua pemeriksaan kesehatan akhir ketika di embarkasi waktu itu semuanya dalam kondisi baik gitu. Cuma memang ketika sesampainya kami di sini itu kan melaksanakan umroh wajib saat itu ya, Pak ya. Dan beliau sudah tersesat sebelumnya, terpisah dari rombongan saat berada di Masjidil Haram setelah sa'i gitu. Jadi akhirnya beliau dibawa ke uh, sektor 10 saat itu oleh jamaah dari daerah lain, dari sektor lain. Kemudian perlindungan jamaah kami dari sektor 3 itu menjemput beliau dari sektor 10. Tapi beliau itu tidak mau pulang saat itu, Pak. Jadi tidak mau pulang saat itu, dan akhirnya um,
dibawa ke KKHI dan waktu itu didiagnosa demensia seperti itu. Tapi kondisi kesehatan beliau setelah kami jemput dari KKHI itu semuanya dalam kondisi yang normal. Begitu juga saat saya cek lagi, makanya di pagi hari seperti yang saya jelaskan tadi, saya ngecek bagaimana ingatan beliau terhadap kondisinya saat itu, apakah dia ingat lokasi, dia sedang berada di mana, tendanya dan lain-lain gitu. Semuanya berada dalam kondisi yang baik gitu. Jadi kami memang benar-benar tidak menyangka bahwa kejadian ini akan terjadi seperti itu. Ya, baik Ibu Mai. Jadi memang sebelumnya sudah pernah terpisah dari rombongan juga ya Bu ya. Nah kemudian Iya, sudah. apa saja Bu upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kloter 20 dalam mencari jemaah atau Pak Idun ini Bu? Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak ya, saat tahu beliau tidak kembali setelah sholat tersebut, dari siang sampai sholat asar tersebut, itu kami langsung menyisiri. Jadi petugas kloter, kemudian juga karom, semuanya itu kami menyisiri di sekitaran tenda. Kemudian juga saya melaporkan kepada perlindungan jamaah supaya bisa menyisiri juga tempat-tempat yang lain. Kemudian juga ketua kloter yang lain. Dan sampai saat ini pun kami masih berkoordinasi dengan berbagai berbagai bagian gitu Mbak. Sampai terakhir itu sudah kali keempat kami mencari ke Arafah lagi, siapa tahu itu masih berada di sana gitu Mbak. Jadi kami kembali lagi ke Arafah, menyisiri sampai ke Jabal Rahmah, bertanya juga kepada orang-orang di sekitar sana dengan memperlihatkan fotonya apakah pernah melihat beliau. Kemudian juga di rumah sakit sekitar Mina, Mekah sampai Jeddah, semuanya itu sudah disisiri gitu. Cuma memang belum mendapatkan hasil seperti itu, Mbak. Mungkin singkat saja terakhir Ibu Mai, apa pesan dari Ibu selaku Ketua Kloter ini sendiri tentunya kepada jamaah yang lain mungkin terkait dengan harus melakukan apa ketika terpisah dengan rombongan begitu Ibu? Ya, mungkin yang paling pertama itu jangan lupa untuk membawa identitas ya Mas ya. Jadi identitas itu kan kita dibekali name tag dari embarkasi. Jadi dari Indonesia sudah dibekali name tag dan juga gelang yang nantinya akan membantu kita ketika bertanya. Misalnya nanti akan bertemu dengan kami petugas. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ketika terpisah dari rombongan dan nanti akan dihubungkan. Apalagi kalau bawa name tag itu Mas, ketika name tag itu nanti di-scan, itu akan keluar sampai ke nomor handphone saya. Jadi bisa dihubungi langsung ke saya, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk membawa identitas kemanapun pergi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu Mas. Baik Ibu Mai Tiza Husna. Mungkin kita juga berharap ya dia agar nantinya jamaah Pak Idun ini juga dapat segera ditemukan ya Ibu. Dan juga terima kasih Ibu Mai Tiza sudah bergabung dengan Sumatera Selatan hari ini Ibu. Selamat siang waktu Indonesia Mbak. Mohon doanya Barat, ya Mbak, Mas dan juga seluruh masyarakat di Indonesia, mohon doanya semoga Pak Idun bisa kembali bersama kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, amin. Itu harapan kita juga ya Bu ya. Baik, selamat siang juga waktu Arab Saudi Ibu Mai Tiza. Terima kasih sudah terhubung bersama Sumatera Selatan hari ini Ibu. Dan juga selamat beraktivitas kembali.